Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini adalah materi terakhir untuk structure ya, dan materinya ini nanti adalah mengenai dependent clause atau anak kalimat. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang frase. Jadi frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, kalau klausa itu adalah gabungan kata juga, teman-teman. Cuman susunannya ini sudah paten ya, maksudnya sudah fix, yaitu conjunction, subject, predikat. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada susunan conjunction, subject, predikat, di mana conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain fanboys, itulah yang disebut dengan dependent clause. Jadi conjunction subject predikatnya itu jadi satu, teman-teman. Ya, itu nanti fungsinya di dalam kalimat juga satu. Entah dia sebagai kata benda, entah sebagai kata sifat, ataupun kata keterangan. Seperti itu. Nah, untuk contoh dependent clause di dalam kalimat utuh, misalnya ya, teman-teman, I like the way you think. Saya menyukai cara kamu berpikir atau saya menyukai bagaimana kamu berpikir. Subjek kalimat ini adalah I, saya ya. Predikatnya adalah like, menyukai. Nah, menyukai itu butuh objek, teman-teman. Objeknya yang mana? Nah, nggak mungkin objeknya cuma bagaimana, teman-teman. Ya, karena conjunction nggak bisa jadi objek. Nah, objeknya di sini adalah conjunction subject predikat ini. The way you think, conjunction the way, subjeknya adalah you, predikatnya adalah think. Ini adalah sebagai objek dari kata kerja like. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian contoh lagi. I was driving when you called last night. Ini kalau diartikan, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Seperti itu. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Kemudian, when you called last night, ini kan kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam maksudnya, gitu ya. Itu adalah menunjukkan keterangan waktu. Nah, berarti di sini conjunction subjek predikatnya ini berfungsi sebagai keterangan waktu atau adverb. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau menemukan conjunction subjek predikat yang mana conjunctionnya itu selain fanboys fix, mereka menempati satu posisi di dalam kalimat, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ ada conjunction subject predikat yaitu that you called last night. Sorry, that you called last night. Ini di sini fungsinya kan kalau diartikan adalah yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam ini siapa? Yaitu pria. Nah, jadi yang kamu telepon tadi malam di sini fungsinya menjelaskan kata benda pria. Seperti itu. Nah, predikatnya adalah works. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh. Seperti itu. Intinya gini, setiap teman-teman menemukan ada conjunction subjek predikat di dalam kalimat, tarik satu garis, fungsinya di kalimat itu cuma satu, teman-teman. Yang susunan CSP tadi. Gitu ya. Nah, fungsinya apa aja? Jadi CSP atau anak kalimat di dalam kalimat utuh fungsinya ada tiga. Yang pertama, fungsinya bisa menjadi kata benda. Nah, kata benda seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, teman-teman, fungsinya itu menjadi subjek atau objek di dalam kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada CSP, kok tempatnya di subjek atau di objek, nah berarti CSP itu adalah noun, gitu ya, atau kita biasa nyebutnya noun clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai kata benda, entah sebagai subjek atau objek di dalam kalimat. Contohnya yang the way you think tadi, teman-teman. Fungsinya dia adalah sebagai objek dari kata kerja like, yang mana kalau yang jadi objek berarti itu adalah noun. Nah, berarti CSP ini fungsinya sebagai noun clause. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya selain noun clause, dependent clause atau anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai kata keterangan. Contohnya yang tadi, I was driving when you called last night. Aku lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam itu adalah keterangan waktu. Gitu ya, menunjukkan kapan saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, sorry, untuk adverb atau keterangan sama dengan keterangan yang lain ya, teman-teman. Maksudnya keterangan di dalam kalimat yang lain. Keterangan itu bisa kita pindah di awal kalimat atau di sebelumnya subjek. Nah, tapi ada syaratnya. Ketika keterangan ini dipindah di depan sendiri harus ada koma, gitu ya. Jadi, when you called last night, koma, I was driving.
Ketika kamu nelpon tadi malam, aku lagi nyetir. Artinya sama, teman-teman. Hanya penempatannya beda karena memang keterangan itu bisa diletakkan di awal kalimat, syaratnya dikasih koma, gitu ya. Kecuali keterangan waktu yang biasa, teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena di soal structure TOEFL itu sering banget keterangan waktu itu dipindah di awal kalimat terus nggak ada komanya. Dan keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Nah, jadi sama si pembuat soal itu dijadikan pengecoh gitu ya. Nah, tapi kalau dia keterangan waktu berupa anak kalimat atau klausa atau CSP seperti ini ya harus dikasih koma ya, teman-teman, kalau dipindah di awal kalimat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, anak kalimat atau CSP, conjunction subject predikat, itu juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Nah, adjektif fungsinya di kalimat cuma satu. Jadi kata sifat itu fungsinya di kalimat cuma satu, teman-teman. Materi kita hari ke-6, ya, yaitu mensifati kata benda. Makanya dinamai kata sifat. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night. That you called last night itu kan kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Nah, kata yang kamu telepon tadi malam di sini menjelaskan apa? Nah, menjelaskan kata benda pria. Pria kan kata benda. Nah, berarti that you called last night ini adalah adjective clause ya, teman-teman. Dan adjective clause itu selalu harus ada kata benda sebelumnya yang dijelaskan. Gitu ya. Ada beberapa yang dikasih koma, ada yang tidak. Kalau that jangan dikasih koma, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis anak kalimat dan nama-namanya berdasarkan penggunaan atau fungsi di dalam kalimat. Yang pertama noun atau noun clause, fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Yang kedua adverb clause, fungsinya sebagai complement atau keterangan di dalam kalimat gitu ya. Dan yang terakhir adalah adjective clause, yang mana fungsinya sebagai kata sifat atau menjelaskan kata benda. Nah, tempatnya nanti setelah kata benda karena dia panjang, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Gitu ya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat? Karena ketika teman-teman nanti mengerjakan jenis soal ini akan lebih dimudahkan ketika teman-teman tahu conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Jadi yang pertama kita cari dulu di titik-titik kita butuhnya apa? Apakah noun, apakah adverb, apakah adjective. Supaya bisa tahu CSP-nya nanti itu bisa jadi noun, adjective, atau adverb. Gitu ya. Nah, untuk conjunction yang dipakai di noun clause itu hanya ada 3 kategori, teman-teman. Yang pertama adalah that, yang artinya bahwa, bukan yang artinya yang ya. Karena kalau that yang artinya yang itu miliknya adjective clause, teman-teman. Jadi that yang di noun clause itu artinya bahwa. Kemudian yang berikutnya ada if atau whether, artinya apakah atau entah, teman-teman. Jadi if di sini bukan artinya jika, bukan artinya seandainya, tapi if di sini artinya adalah apakah atau entah. Dan if ini yang artinya apakah atau entah ini hanya bisa diletakkan di tengah kalimat, teman-teman. Dia nggak bisa diletakkan di awal kalimat seperti if yang artinya jika atau seandainya. Gitu ya. Dan yang terakhir untuk conjunction yang dipakai di noun clause itu adalah 5W1H atau kata tanya. Misalnya when, misalnya where, misalnya who, misalnya what, dan sebagainya. Pokoknya semua kata tanya yang ada di dalam bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk conjunctionnya noun clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada adverb clause. Nah, conjunctionnya adverb clause ini lumayan banyak, teman-teman. Dan teman-teman juga harus hati-hati karena beberapa conjunctionnya adverb clause ini ada juga yang punya kelas kata preposisi. Nah, seperti yang kita pelajari di hari ke-7, preposisi itu juga menyusun adverb atau membuat kata keterangan. Bedanya dengan yang conjunction adalah kalau contohnya adverb ya, contohnya after. Nah, sebentar. Sepertinya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Miss Dila kayaknya. Sir, mana yang tadi harus di tengah kalimat? Nah, untuk yang tempatnya harus di tengah kalimat tadi adalah penggunaan conjunction if yang artinya apakah, teman-teman. Bukan yang artinya jika, ya. Jadi kalau if yang artinya apakah atau entah, itu miliknya noun clause dan letaknya hanya bisa di tengah kalimat. Seperti itu. Tapi kalau if yang artinya jika atau seandainya, yang ini ya, teman-teman. Nah, ini miliknya adverb clause dan dia bisa diletakkan di awal kalimat ataupun di akhir, ataupun di tengah kalimat maksud saya, bukan di akhir ya, tapi di tengah kalimat. Karena keterangan bisa di akhir, bisa di awal. Seperti itu. Nah, tapi walaupun noun itu kan subjek di awal, tapi if nggak bisa teman-teman di awal yang artinya apakah nggak bisa. Tapi kalau artinya jika,
ini miliknya adverb clause, bisa diletakkan di awal. Seperti itu. Gitu ya, itu bedanya. Nah, sekali lagi saya ulangi untuk conjunctionnya adverb. Beberapa conjunction adverb, misalnya after, misalnya as, misalnya before, misalnya since, ini ya, until. Nah, ini mereka juga punya kelas kata preposisi, teman-teman. Oke. Nah, jadi penggunaan kelas katanya, kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya beda. Kalau dia termasuk ke dalam yang conjunction, maka setelahnya harus subjek predikat. Seperti itu. Itu seperti penggunaan conjunction yang kita pelajari hari kedua. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Rizky. Sir, berarti dalam menjawab soal seperti ini, sepertinya harus banyak menerjemahkan dulu ya. Jawabannya tidak, teman-teman. Karena saya ketika tes pun juga jarang sekali menerjemahkan. Seperti itu. Gitu ya. Banyak vocab-vocab yang saya juga kadang nggak tahu artinya. Seperti itu. Makanya tipsnya adalah mengenali kelas kata. Oke? Nah, nanti teman-teman ketika latihan akan tahu atau bisa membedakan apakah if itu artinya seandainya yang ini ya, yang jika atau if yang adverb clause, ataukah if yang artinya apakah. Nah, bagaimana bisa tahu, Sir? Dengan cara mengetahui kapan kita pakai noun clause, kapan kita pakai adverb clause. Jadi kalau misalkan di titik-titik kita butuh conjunction if, yang mana sebelumnya titik-titik itu adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, kata kerja yang butuh objek setelahnya harus ada kata benda. Nah, kalau setelahnya itu kata benda berupa CSP atau anak kalimat, berarti conjunction if di situ itu miliknya yang noun clause, yaitu artinya apakah. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya titik-titik yang akan kita isi if, itu tempat misalnya ada kata benda gitu ya, teman-teman. Nah, nggak mungkin setelah kata benda diikuti kata benda lagi. Artinya kalau setelah kata benda ada if, berarti if-nya itu miliknya adverb clause. Seperti itu. Nah, sekali lagi itu teman-teman akan kuasai atau akan perdalam dari latihan, gitu ya. Nah, untuk conjunction-conjunction ini jangan dihafal. Saran saya teman-teman nanti catat. Kalau menemukan conjunction yang lain itu bisa ditambahkan, ya teman-teman. Dan kebanyakan conjunction itu miliknya adverb clause seperti itu. Walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan teman-teman. Nah, kemudian berikutnya conjunction yang dipakai di adjective clause. Nah, sebenarnya conjunction yang dipakai adjective clause ini juga sedikit, teman-teman. Cuman karena dia ada banyak variasi dan bisa dimodifikasi gitu ya, otomatis nanti jadi kelihatan banyak. Contohnya, untuk bilang yang itu ada 4 cara. Kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, bisa pakai whom. Itu artinya semuanya yang, teman-teman. Nah, tapi penggunaannya beda-beda. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan di sini penggunaannya karena biasanya ini keluar di error analysis. Kalau sudah vocab kecil-kecil seperti ini nanti biasanya keluarnya di error analysis. Nah, that yang artinya yang penggunaannya adalah that itu bisa menjelaskan kata benda apapun. Jadi sebelumnya that, kata benda yang dijelaskan itu bisa kata benda apapun, teman-teman. Bisa kata benda manusia ataupun selain manusia. Gitu ya. Syaratnya hanyalah sebelumnya that jangan dikasih koma. Jadi that itu yang artinya yang sebelumnya untuk kata benda yang dijelaskan dan that-nya ini tidak boleh dipisah koma. Gitu ya. Nah, kalau yang which itu benda sebelumnya yang dijelaskan itu wajib benda selain manusia. Misalnya buku, misalnya komputer, misalnya kucing, mobil, rumah, dan sebagainya. Itu nanti kalau kita bilang yang, kita pakainya which. Nah, bedanya dengan that, which ini sebelumnya boleh dikasih koma, boleh tidak. Oke? Nah, kalau who, teman-teman, benda sebelumnya yang dijelaskan adalah benda manusia. Ya, dan sebelumnya kalau mau dikasih koma boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke? Nah, sedangkan untuk whom ini, kalau teman-teman perhatikan warnanya dia tipis sendiri, teman-teman. Sedangkan that which who yang artinya yang itu saya tebelin. Nah, jadi ada perbedaan. Whom ini adalah, untuk whom ini benda yang dijelaskan wajib manusia ya, teman-teman. Dan di sebelumnya whom itu biasanya ada komanya. Walaupun kalau tidak ada komanya pun juga nggak masalah. Tapi biasanya ada komanya, teman-teman. Nah, kemudian bedanya lagi, whom ini setelahnya wajib ada subjeknya. Sedangkan conjunction that, which, sama who, teman-teman, subjek atau objek setelahnya wajib kita hapus salah satu. Jadi entah subjeknya yang kita hapus atau objeknya yang kita hapus setelahnya conjunction ini. Gitu ya. Artinya setelah that, which, sama who ini, setelahnya kadang tidak ada subjeknya, langsung diikuti predikat, teman-teman.
Gitu ya. Nah, sebenarnya bukan subjeknya hilang, sebenarnya subjeknya itu menjadi satu dengan conjunction-nya. Makanya kalau teman-teman cek di kamus, sebenarnya that, which, sama who itu namanya adalah relative pronoun. Nah, relative pronoun itu kalau di dalam kalimat dia sebenarnya pronoun atau kata ganti. Tapi fungsinya atau penggunaannya mirip kayak conjunction, menghubungkan dua SP. Nah, tapi dia juga kata ganti, teman-teman. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek, seperti itu. Gitu ya. Makanya salah satu harus dihilangkan, entah subjeknya, entah objeknya, untuk menghindari double. Seperti itu. Atau pemborosan. Nah, bagaimana kalau predikatnya memang tidak butuh objek, Sir? Misalnya kalau kata kerja to be atau kata kerja yang sudah dipasifkan, itu kan nggak boleh punya objek. Nah, kalau misalkan ketemu kata kerja yang tidak butuh objek, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Karena dia memang nggak punya objek, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu kerumitan. Tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman catat setelah rekaman kelas ya, kemudian nanti buka latihan untuk dipraktekkan, nanti teman-teman akan di luar kepala sendiri. Maksudnya akan di apa ya? Hafal sendiri tanpa harus hafalan supaya memudahkan nanti untuk tes. Jadi kesempatan teman-teman untuk apa ya, memperdalam itu sebelum tes seperti ini. Gitu ya, supaya nanti ketika tes supaya terbentuk insting. Jadi ketika mengerjakan sudah hafal sendiri, oh that itu setelahnya nggak boleh lengkap. Oh sudah ada objeknya, berarti nggak boleh ada subjeknya. Misalkan seperti itu. Itu akan otomatis ketika teman-teman sering-sering latihan. Gitu ya teman-teman. Nah, kelanjut untuk conjunction adjektif yang lain, kita punya whose yang diikuti kata benda, artinya adalah yang bendanya. Misalkan whose cat, yang kucingnya. Whose wife, yang istrinya. Whose husband, yang suaminya. Whose house, yang rumahnya. Gitu ya, teman-teman. Dan ini, whose diikuti kata benda ini, setelahnya sama kayak that, which, sama who tadi. Salah satu harus hilang, entah itu subjeknya atau objeknya. Salah satu harus dihapus. Gitu ya, teman-teman. Untuk kata kerja yang tidak butuh objek, berarti yang harus hilang subjeknya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada where dan juga when. Where artinya di mana, menjelaskan kata benda nanti jadi tempat gitu ya. Kalau when, ketika menjelaskan kata benda waktu. Nah, teman-teman juga harus hati-hati dengan which yang sebelumnya ada preposisinya. Ya, misalnya teman-teman ada in which. Nah, in which itu berbeda dari which saja. In which itu artinya itu sama dengan when, teman-teman ya, yaitu ketika atau where. Artinya di mana. Nah, maka kalau in which setelahnya wajib lengkap. Tapi kalau which saja nggak ada in-nya, maka salah satu harus hilang. Gitu ya. Nah, selain in which ada with which, ada for which, ada by which. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada which kok sebelumnya ada preposisi selain of, nah itu maka subjek predikat setelahnya harus lengkap ya teman-teman, nggak boleh ada yang hilang. Tapi kalau with saja nggak ada preposisi sebelumnya pas, maka salah satu harus hilang. Gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Jadi kalau noun clause itu apa conjunctionnya, kalau adverb clause itu apa aja conjunctionnya, dan adjective clause itu apa aja conjunctionnya, supaya memudahkan kita ketika misalnya nih di titik-titik, oh itu nanti diikuti CSP, setelahnya titik-titik apa namanya titik-titik sampai setelahnya itu nanti ditempati CSP. Nah, CSP-nya fungsinya apa? Kita lihat sebelumnya. Oh, ternyata fungsinya sebagai objek. Berarti kita butuh noun clause. Cari ABCD yang conjunction-nya noun clause. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan praktek juga di latihan gitu ya. Nah, terus tadi kan saya menjelaskan ada conjunction yang subjek atau objeknya setelahnya harus hilang, teman-teman. Ya, salah satu maksudnya, ya. Entah subjeknya, entah objeknya, salah satu harus hilang. Nah, pertanyaannya, conjunction apa aja yang penggunaannya seperti itu? Sedikit sebenarnya ya, teman-teman. Ada beberapa conjunction yang memang subjek atau objek setelahnya wajib kita hilangkan salah satu atau nggak boleh lengkap. Ya, yang pertama ada which who that yang artinya yang tadi sudah kita pelajari. Bukan that yang artinya bahwa ya, tapi that yang artinya yang, teman-teman. Kalau that yang artinya bahwa miliknya noun clause, itu tidak boleh ada yang hilang setelahnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada whose diikuti kata benda, artinya yang bendanya. Nah, itu setelahnya harus hilang salah satu. Kemudian ada what atau who, di sini artinya what itu apa yang, sama who artinya siapa yang. Ini miliknya noun clause, teman-teman. Who yang di adjective clause artinya yang saja. Kalau who yang di noun clause artinya siapa yang. Kemudian ada whatever atau whoever. Whatever artinya apapun yang, whoever artinya siapapun yang. Sekali lagi, jangan dihafal. Saran saya nanti teman-teman catat di buku catatan teman-teman sambil latihan, sambil buka, sambil latihan, sambil buka. Itu nanti hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya.
Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat dan juga conjunction yang penggunaannya spesial atau unik, alias subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu. Nah, sebenarnya materi dependent clause untuk materi TOEFL ITP structure itu sudah selesai, teman-teman. Nah, tapi saya pengen menjelaskan ke teman-teman pemendekan anak kalimat. Jadi anak kalimat atau CSP itu bisa kita pendekkan. Nah, babnya kalau di buku itu namanya reduction atau abridgment. Atau beberapa buku nyebutnya reduced clause. Sama, namanya banyak ya teman-teman, tapi intinya sama. CSP yang dipendekkan. Nah, cara memendekkan CSP atau anak kalimat di setiap jenis anak kalimat itu beda-beda. Ya, yang pertama kita pelajari dulu pemendekan untuk noun clause. Nah, noun clause itu bisa dipendekkan, teman-teman. Cara memendekkannya nanti, itu nanti misalnya ada conjunction subject predikat, kalau dipendekkan tinggal conjunction to verb 1. Gitu ya. Contohnya teman-teman. Ini yang conjunction subject predikat dulu. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjek di setelahnya conjunction ini sama dengan yang sebelumnya, maka yang di dalam conjunction ini bisa kita pendekkan karena ada pengulangan informasi, teman-teman. Nah, nanti kalau memendekkan, conjunction di noun clause itu nggak boleh kita hilangkan. Jadi harus tetap ada. Yang kita hilangkan adalah pengulangannya, yaitu si subjek. Kemudian karena subjek hilang, maka predikat juga tidak boleh ada. Maka predikatnya kita rubah, teman-teman. Jadi to verb 1. Nah, jadinya I don't know what to do. Nah, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama ya, teman-teman, tapi susunannya beda. Kalau yang atas teman-teman lihat ada conjunction subject predikat. Kalau yang bawah cuman conjunction diikuti to verb 1. Nah, ini nanti cara menganalisanya, teman-teman garis bawahi aja yang sudah dipendekkan ya. Itu jadi satu penempatan kalimat, fungsinya jadi objek gitu aja. Jadi dia kayak gabungan kata atau frase gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah cara memendekkan noun clause. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan, diingat-ingat, yang bisa dipendekkan hanya ketika subjeknya itu sebelumnya ada informasi yang sama, alias yang nggak pakai conjunction itu ada informasi yang sama dengan subjeknya yang pakai conjunction, teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya ada informasi beda, subjeknya itu informasi yang beda, contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, dia ini kan sebelumnya belum disebutkan. Ini siapa kembalinya juga nggak jelas. Maka ini tidak bisa kita pendekkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada syaratnya ya, memendekkan anak kalimat itu. Nah, itu tadi cara memendekkan noun clause. Sekarang cara memendekkan adverb clause. Mirip dengan noun clause, teman-teman. Adverb clause itu ketika kita pendekkan, conjunction-nya tidak boleh kita hilangkan. Jadi harus tetap ada conjunction-nya. Gitu ya. Dan caranya nanti memendekkan untuk adverb clause ini sedikit agak ribet. Jadi kita harus melihat dulu predikatnya, apakah dia aktif, apakah dia pasif. Karena kalau dia aktif, predikatnya ya, itu nanti dia akan berubah menjadi verb ing. Subjek hilang, conjunction tetap. Jadi tinggal conjunction verb ing. Contoh teman-teman. Misalnya kalimatnya berbunyi, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ini kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, karena di situ kalimatnya yang conjunction subject predikat aktif, maka cara memendekkan conjunction tetap ada, subjek hilang, unveil-nya ini karena dia aktif kita jadikan verb ing, teman-teman. Jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Gitu ya, teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman menemukan yang sudah dipendekkan, ini tarik satu garis, nggak perlu dianalisa satu-satu. Seperti itu, karena dia sudah dipendekkan. Nanti fungsinya jadi keterangan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jika I dan he, what to do, nanti misalkan jadinya we ya, teman-teman, itu bisa. Jadi we don't know what to do itu bisa. Maksudnya dua-duanya terlibat. Tapi kalau misalkan saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan, nah dia kan berbeda dengan saya ya, maka nggak bisa kita pendekkan. Seperti itu. Kita balik lagi, itu tadi kalau predikatnya aktif, teman-teman.
Kalau predikatnya pasif, nanti conjunction tetap, subjek hilang, predikatnya kita jadikan verb 3 saja. Tanpa auxiliary ya tentunya, karena kalau ada auxiliary nanti jadi predikat, sedangkan subjeknya hilang ya predikat juga nggak boleh ada teman-teman. Gitu ya. Nah contohnya adalah when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan atau unsur terobosan gitu ya di dalam bidang radioterapi. Nah, di situ kan ketika radium ditemukan itu pasif, rumusnya B verb 3 di situ teman-teman. Nah, karena pasif, nanti cara memendekkannya conjunction turun, subjek hilang, was-nya kita hapus, tinggalkan verb 3-nya aja. Jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen atau unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau aktif jadi verb ing, kalau pasif jadi verb 3 dan subjeknya dihilangkan. Oke, karena sudah dipendekkan, predikat hilang, subjek hilang. Nah kemudian kalau predikatnya misalnya kata kerja yang tidak punya arti gimana sih? Yaitu to be misalnya teman-teman. Linking verbnya nyebutnya. Jadi to be. Kalau predikatnya berupa to be itu kan nggak punya arti ya. Dia hanya buat syarat aja karena kalimat butuh predikat. Nah ketika informasi tidak ada kata kerjanya, maka predikatnya kita carikan kata kerja yang tidak punya arti yaitu to be. Nah kalau misalnya di dalam anak kalimat predikatnya berupa to be, dan dia adalah adverb clause, cara memendekkannya kita hilangkan conjunction dan to be-nya. Tinggalkan, maaf teman-teman, saya ralat ya, conjunction nggak boleh hilang. Yang kita hilangkan adalah to be dan subjeknya maksud saya. Ya, jadi conjunction diikuti informasi setelahnya to be. Contohnya gini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, di situ we itu kan sama. Yang sebelumnya, maksudnya yang ada conjunction-nya pakai we, yang tidak ada conjunction-nya pakai we. Nah, karena sama, yang ada conjunction-nya kita pendekkan. Nah, jadi we-nya kita hapus, predikatnya juga kita hapus karena cuman are, nggak punya arti, gitu ya. Nah, jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, di sini teman-teman, ini adalah peribahasa ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati atau mengikuti aturan yang ada di situ. Seperti itu. Oke, nah itu kalau di bahasa Inggris kan, when in Rome we should do as the Romans do. Seperti itu. Dan teman-teman juga harus ingat anak kalimat yang dari keluarganya adverb boleh dipindah di akhir, boleh dipindah di awal. Jadi kalau teman-teman ini yang sudah dipendekkan dipindah di belakang juga nggak masalah. Gitu ya. Tesla set a new standard for electric vehicles when unveiling the Model S in 2012. Boleh teman-teman, karena itu keunikan dari keterangan. Gitu ya, keterangan boleh ditaruh di depan, dikasih koma tapi. Seperti itu. Nah, itu tadi pemendekan untuk adverb clause. Sekali lagi nggak usah dihafal. Nanti teman-teman tulis sambil latihan, dilihat tulisan teman-teman. Saya pastikan teman-teman akan hafal sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir kita pemendekan adjective clause. Nah, kalau noun clause sama adverb clause tadi conjunction-nya harus tetap ada ya ketika dipendekkan. Untuk adjective clause ini ketika dipendekkan, conjunction harus hilang, teman-teman. Seperti itu ya, diingat-ingat. Kalau misalkan adjective clause kita pendekkan, maka conjunction wajib kita hilangkan. Nah, untuk conjunction yang bisa dipendekkan di adjective clause itu hanyalah conjunction yang merangkap sekaligus jadi subjek, alias setelah conjunction-nya itu diikuti predikat, teman-teman. Nah, itu bisa kita pendekkan. Cara pemendekannya nanti juga dilihat predikatnya ya. Kalau misalkan predikatnya aktif, maka maka conjunction kita hapus, predikatnya kita jadikan verb ing aja. Kalau predikatnya pasif, conjunction kita hapus, predikatnya jadikan verb 3 aja. Kalau misalkan predikatnya to be, conjunction dan predikat kita hilangkan. Tinggalkan informasi setelah to be-nya. Nanti jadi apositif. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan yang aktif dulu ya. Kalimatnya berbunyi, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, itu terkenal
terkenal akan teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ ada which employs, yang mempekerjakan. Ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Karena dia aktif, predikatnya, conjunction hilang, employ kita jadikan verb ing. Jadinya, Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia itu terkenal karena atau terkenal atas teknologi kendaraan listrik inovatifnya, seperti itu. Ya, nah sekarang tahu ya teman-teman, untuk bilang yang itu bisa pakai anak kalimat atau dependent clause susunannya CSP. Nah, atau ketika dipendekkan tidak perlu pakai conjunction, kita pakai verb ing atau verb 3 tergantung aktif atau pasif. Namanya participle. Gitu ya. Kalau yang ini namanya present participle, yang seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, contohnya Tesla which was founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicle. Jadi Tesla yang didirikan di tahun 2003 itu merubah industri listrik, industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, di situ ada yang ditemukan atau bukan yang ditemukan, maaf, yang didirikan, maaf. Founded sama found aja itu beda, teman-teman. Founded itu verb satunya ya found itu. Tapi kalau found yang ditemukan itu verb satunya find. Ya, memang mirip tapi beda. Nah, untuk dipendekkannya, maka which was kita hapus, tinggalkan founded-nya aja. Jadinya, Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang didirikan di tahun 2003, itu mengubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, sekarang, sebentar, sebenarnya ada yang ingin bertanya. Sir, berarti soal-soal seperti ini akan banyak muncul di bentuk error analysis mungkin ya maksudnya di correct sentence mungkin maksudnya error analysis. Kalau error analysis ya betul. Jadi error analysis ini sering keluar, tapi bukan berarti yang TOEFL structure bagian pertama yang melengkapi kalimat ya, completing sentence itu tidak keluar teman-teman. Jadi tetap keluar, bukan tidak keluar tapi tetap keluar seperti itu. Gitu ya, tapi memang yang paling sering itu adalah di error analysis seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke contoh pemendekan yang predikatnya di anak kalimat itu to be, teman-teman. Contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi Tesla yang merupakan sebuah pencetus di dalam kendaraan listrik atau di bidang kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Nah, di situ ada which is. Is kan nggak punya arti di sini, teman-teman. Maka which hilang, is hilang. Jadikan A positif. Nah, jadi Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla, sebuah perusahaan pertama dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Seperti itu. Dan teman-teman, kalau adjective clause sudah dipendekkan seperti ini ya. Kemudian dia menjelaskan kata benda di subjek, seperti ini. Ini boleh kita pindah di sebelumnya, nggak masalah. Syaratnya harus dipisah dengan koma karena dia panjang, teman-teman. Gitu ya. Kalau tidak dipisah dengan koma nanti jadi penanda inversi nomor 5 materi kita hari keempat tentang inversi. Itu kan ada 5 penanda. Penanda kelima itu ketika ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Nah, itu sebenarnya adalah participle phrase, pemendekan dari adjective clause yang yang sudah dipendekkan gitu ya. Itu dipindah di depan tidak apa-apa. Kalau nggak ada komanya jadi penanda inversi seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, secara materi kita sudah selesai. Sekarang kita ke penerapannya ke contoh soal. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Yang selama ini kita pelajari. Dicari dulu predikatnya. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja believe, artinya mempercayai. Subjeknya adalah some ecologists. Tarik ke belakang lagi, ada predikat lagi, auxiliary verb will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Itu dia adalah subjeknya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ternyata ada 2 yang termasuk ke dalam conjunction. Nah, kalau yang Charlie itu ada conjunction, Delta juga memang ada conjunction juga, teman-teman. Cuman, yang membuat mereka ini salah adalah ada predikat lagi. Di soal itu predikatnya sudah cukup
jangan dimasukkan predikat lagi. Karena nanti kalau ada 3 predikat, kita akan membutuhkan 2 conjunction. Seperti itu. Sedangkan yang Charlie sama Delta conjunction cuma 1 gitu ya. Jadi nggak bisa maksain ada satu maksudnya ada satu predikat lagi. Nah, sekarang kita analisa di titik-titik kita butuhnya apa, teman-teman. Jadi conjunction subjek predikatnya ini nanti berfungsi sebagai apa anak kalimatnya. Ya, karena kan kita sudah belajar CSP itu fungsinya ada 3. Ada yang sebagai noun, dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Ada yang sebagai adverb atau kata keterangan, ya fungsinya sebagai kata keterangan di dalam kalimat sebagai complement gitu ya atau keterangan. Nah, atau dia juga bisa menjadi adjektif ketika sebelumnya ini nanti ada kata benda yang dijelaskan karena fungsinya adjektif itu menjelaskan kata benda. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, jadi CSP-nya ini nanti, teman-teman, susunan CSP ini nanti, dia akan berfungsi sebagai objek dari kata kerja believe. Nah, yang bisa jadi objek itu adalah noun clause. Nah, maka teman-teman diminta mencari antara alpha atau bravo yang termasuk ke dalam conjunction-nya noun clause. Ada yang tahu alpha atau bravo, teman-teman, conjunction-nya noun clause? Nah, ternyata sudah dijawab oleh uh, apa namanya? Miss Liwit ya dan Miss Sylvia, Miss Sylviana. Nah, jadi conjunction yang dipakai adalah that. That di sini artinya bahwa ya, teman-teman. Bukan yang artinya yang. Karena kalau that yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Sedangkan adjective clause itu sebelumnya pas itu harus ada kata bendanya. Gitu ya. Nah, itu kan bukan kata benda, teman-teman. Gitu. Nah, kalau yang alpha apa namanya? Because itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Nah, kalau di sini kita masukkan adverb, sedangkan kata kerja butuh objek, nanti kalimatnya tidak lengkap. Kalau diartikan kayak ada yang kurang, ada rancu gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata stands, artinya berdiri, dia verb SES, subjeknya adalah a karakter ya. Kemudian ada others, itu verb SES, kita anggap jadi satu aja, teman-teman, karena mereka memiliki satu subjek yang sama, dan dia hanya dihubungkan pakai fanbus yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, ini kita anggap satu aja. Kemudian ada predikat lagi di sini, is delivering, subjeknya adalah the character. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, ini gampang aja, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan subjek predikat yang tidak pakai conjunction atau kita nyebutnya biasanya main clause. Jadi induk kalimatnya, teman-teman. Nah, itu dia apa namanya? Sebelumnya ada komanya, kemudian conjunction subjek predikatnya nanti itu terletak di sebelum koma, itu tempatnya adverb clause. Sudah fix, teman-teman. Nah, berarti kita cari conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Gitu ya. Nah, yang alpha itu preposisi. Kita nggak bisa masukkan preposisi di sini karena nanti malah subjek karakter ini berubah menjadi object of preposition yang akan dirubah jadi keterangan. Ya, materi kita hari ke-7. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, kita nanti malah akan kehilangan subjek. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada predikat lagi. Predikatnya nanti jadi triple, jadi pemborosan ya. Dan selain itu predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal TOEFL. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, which itu conjunction miliknya adjective clause, teman-teman. Adjective clause itu tidak bisa muncul di awal kalimat. Ya, adjective clause itu ketika dia masih berbentuk CSP, tempatnya itu sebelumnya harus ada kata benda dulu. Jadi kata benda dulu baru CSP. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa, nah jawabannya adalah yang delta. Itu adalah conjunction miliknya adverb clause, lebih tepatnya adverb of time. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan ketika seorang karakter atau seorang eh, karakter itu apa ya, teman-teman? Ini ya, seorang tokoh gitu atau pemain drama, seorang karakter pemain drama di suatu permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras. Karakter tersebut itu sedang menyampaikan soliloquy. Nah, soliloquy ini bahasa Indonesianya saya nggak tahu karena ini istilah sastra, teman-teman. Istilah drama gitu ya. Nah, tapi kurang lebih soliloquy itu pengertiannya adalah ucapan-ucapan isi pikiran dari seseorang di permainan drama yang dia ucapkan dengan keras seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada kata was named, pasif ya.
subjeknya Pikes Peak, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Describe di sini ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Describe di situ verb 2 atau verb 3? Betul, dia adalah verb 2 ya, karena alasannya memiliki objek. Berarti dia aktif, bukan pasif. Nah, verb 3 kan pasif, teman-teman. Sedangkan di situ punya objek berarti aktif ya. Nah, ini verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, karena di kalimat ini ada dua predikat satu subjek, kita butuh subjek lagi untuk describe ini dan juga conjunction yang nantinya akan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pilihan A, B, C, D, conjunctionnya yang dipakai adalah conjunction who, ya, yang artinya yang. Teman-teman masih ingat conjunction who, which, sama that yang artinya yang, salah satu wajib hilang. Nah, karena di situ sudah ada objek dari predikat describe setelahnya conjunction who ini nanti, maka yang hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi who ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi conjunction sama subjek. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di pilihan ABCD, teman-teman tidak perlu susah-susah menggunakan teori yang kita hari ini pelajari ya. Karena kita bisa menggunakan materi kita hari kedua dengan menghitung jumlah predikat. Di pilihan yang alfa itu ada predikat lagi, teman-teman. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi. Kenapa? Karena predikat di soal sudah cukup. Ada to be verb 3 sama verb 2. Nah, kalau dimasukkan to be satu lagi nanti predikatnya triple jadi 3. Sedangkan conjunction cuma satu, tidak bisa. Charlie juga sama, ada is, delta juga sama, teman-teman, ada is. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah yang Bravo. Gitu ya. Nanti kalau diartikan Pikes Peak atau yang, puncak Pike kalau diartikan gitu ya. Jadi puncak Pike itu dinamai dinamai atas atau dinamai karena Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang mendeskripsikannya atau yang memperkenalkannya kepada dunia. Nah, ini sebenarnya di Explorer ini juga pemendekan, teman-teman. Atau reduction ya, reduce clause. Yang awalnya itu adalah which, maaf, Zebulon Pike ini manusia, nggak boleh pakai which, teman-teman. Jadi who, jadi ya. Jadi di situ adalah who, pakainya pakai is boleh kayaknya, tapi karena di situ lampau kita pakai was aja nggak apa-apa. Jadi who was the explorer. Nah, terus diikuti who, the explorer who described it. Jadi who was the explorer who described it atau that described it. Yang merupakan penjelajah yang mendeskripsikannya. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, Sir, maksudnya A positif bisa dipindah ke depan itu bagaimana? Nah, A positif itu bisa dipindah ke depan kalau dia menjelaskan subjek, teman-teman. Contohnya gini ya, misalnya. Contohnya adalah, misalnya siapa ya? Misalnya, contoh aja gini. Mr. P, yang merupakan tutor TOEFL kita. Jadi, who is our TOEFL tutor, misalnya ya, memiliki, misalnya memiliki has seekor kucing yang lucu, has a cute cat. Nah, itu kan ada adjective clause, teman-teman, ya kan? Yaitu who is our TOEFL tutor, menjelaskan kata benda Mr. P. Nah, ini bisa kita pendekkan. Kalau dipendekkan jadinya Mr. P, nah karena dia conjunctionnya who diikuti predikat yang tidak punya arti, kita hapus saja, teman-teman. Jadinya our TOEFL tutor maksud saya, has a, teman-teman, has a cute cat. Ini ya. Nah, kalau misalkan A positif itu menjelaskan kata benda di subjek, kan yang dijelaskan Mr. P, teman-teman. Dan Mr. P itu kan fungsinya sebagai subjek karena terletak di sebelum predikat has. Nah, A positif ini bisa kita letakkan di sebelumnya subjek. Jadinya, our TOEFL tutor, teman-teman, Mr. P has a cute cat.
Seperti ini maksud saya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau adjective clause sudah dipendekkan itu kan jadi apositif. Nah, ketika yang dijelaskan ini adalah di subjek, tempatnya di subjek, apositif ini kalau kita pindah sebelumnya subjek nggak masalah ya, dikasih koma seperti ini. Oke, maksud saya seperti itu, teman-teman. Oh ya, ini ya, salah ketik, teman-teman, maaf. Terima kasih, Mister. Jadi, our TOEFL tutor, seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Teman-teman coba dulu ke soal, jangan takut salah. Praktekkan yang teman-teman sudah pahami. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman Charlie atau Delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada reveal, subjeknya adalah statistics ya, teman-teman. Ada conjunction that. That di sini bukan artinya yang ya. Karena sebelumnya bukan kata benda tapi kata kerja. That di sini artinya adalah bahwa, miliknya noun clause. Subjeknya adalah a quarter of all accidents. Predikatnya adalah occur. Nah, kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu nggak bisa, teman-teman. Ya, karena di situ alpha itu adalah predikat, auxiliary verb. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Nanti predikatnya jadi tiga. Sedangkan conjunction cuma satu. Nggak bisa. Bravo pun juga sama. Itu predikat. Kita nggak butuh predikat lagi. Ya kan? Kalau yang Charlie, nah ini involving, dia adalah pemendekan dari adjective clause. Jadi ini kalau kita panjangkan teman-teman, itu nanti jadinya adalah, sebentar. Kalau kita panjangkan nanti jadinya adalah pakai that boleh, pakai which juga boleh teman-teman. That involve, karena di situ kata benda yang dijelaskan jamak, oh ya, maka pakainya verb satu. That involve. Nah, that involve karena dia predikatnya aktif, cara memendekkannya dijadikan verb ing. Jadi yang Charlie itu. Jadi kemungkinan Charlie bisa ya. Kita tahan dulu. Kita cek dulu jawaban. Sebentar. Maaf. Malah kepencet ya teman-teman. Gak apa-apa kita hapus saja. Nah kalau yang Delta. Ada conjunction which. Predikatnya adalah involve. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Conjunction which itu salah satu setelahnya wajib dihilangkan. Entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, karena di soal sudah ada objeknya, yaitu bicycles, maka kita harus hilangkan subjeknya. Jadi yang delta nggak bisa karena ada tambahan subjek satu lagi. Pemborosan subjek. Padahal conjunction which di sini dia merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca statistik itu mengungkapkan bahwa seperempat dari seluruh kecelakaan yang melibatkan sepeda roda dua itu terjadi di area-area kota seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata are, subjeknya adalah apples ya. Ada predikat lagi are. Nah, subjeknya itu yellow varieties ya. Ini inversi teman-teman. Karena ada there dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya there, maka diinversi.
Nah, artinya di sini kita butuh conjunction yang nantinya menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu bukan conjunction ya, berarti alpha nggak bisa. Even sama even though beda, teman-teman. Ya, kalau even aja itu keterangan, nggak bisa jadi conjunction. Kalau yang bravo, because of itu preposisi, nggak bisa jadi conjunction. Kalau because aja nggak ada of-nya itu conjunction, tapi kalau because of itu preposisi. Nah, di sini yang conjunction antara Charlie atau Delta. Bedanya adalah yang Charlie although miliknya adverb clause, kalau yang Delta that itu antara dua miliknya adjective clause, tapi nggak mungkin ya, karena sebelumnya nggak ada kata benda yang dijelaskan, atau that itu miliknya noun clause. Nah, kalau misalkan noun clause kita masukkan di sini, teman-teman, ada noun clause di sini, nah fungsinya sebagai apa tidak jelas. Gitu ya, padahal di induk kalimat atau subjek predikat yang nggak pakai conjunction itu sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada subjeknya. Maka jangan ditambahkan kata benda lagi. Nanti fungsinya kata benda nggak jelas. Nah, berarti yang delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ini adalah adverb clause yang dipindah sebelumnya subjek predikat atau dipindah ke depan. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun jenis-jenis apel itu umumnya warnanya merah atau hijau, ada juga varietas yang warnanya kuning seperti itu. Okay, next number 3, silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga yang menjawab bravo. Baik, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah environmental science. Ada conjunction that, di sini that-nya sebelumnya ada kata benda, berarti ini tidak mungkin artinya bahwa, teman-teman. Gitu ya, that di sini artinya yang, menjelaskan kata benda discipline. Nah, benar saja ternyata setelahnya diikuti langsung oleh predikat, berarti yang ini menjabat sekaligus menjadi subjek juga. On the study of ecosystem and the impact of human activities. Nah, kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, berarti titik-titik di situ tidak bisa kalau kita isi yang alpha ya, karena ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada, nah ini pemendekan dari that affects that affect pakai verb satu ya, karena benda yang dijelaskan jamak. Jadi that affect the environment. Kalau dipendekkan ya jadinya affecting the environment. Jadi kemungkinan jawabannya bravo. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi nggak ada conjunction nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek bukan subjek di sini ya. Tapi kata benda ini nggak jelas fungsinya sebagai apa, teman-teman. Sebelumnya titik-titik kan itu kata benda. Kata benda ketemu kata benda ini fungsinya sebagai apa nggak jelas. Jadi nggak bisa ya yang delta ini, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan, ilmu lingkungan merupakan sebuah keilmuan yang berfokus pada penelitian akan ekosistem dan juga dampak aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alfa. Alfa, saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bareng, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada dominated. Subjeknya adalah giant reptiles. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek. Kalimat sudah lengkap. Kita cek satu-satu. Yang alpha tidak mungkin ya, teman-teman, karena ada conjunction setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Kalau yang bravo ada fanboys, nggak bisa, teman-teman ya.
Of itu harus menghubungkan yang, maksudnya and itu harus menghubungkan yang sama. Nah ini of preposisi, tapi and setelahnya bukan preposisi malah diikuti predikat. Kan nggak bisa gitu ya. Kalau yang Charlie, nah ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP nggak bisa. Nah jadi jawabannya yang delta teman-teman. What itu adalah conjunctionnya noun clause. Dia menjabat sekaligus jadi subjek. Predikatnya adalah is. Nah noun clause ini nanti fungsinya sebagai object of preposition of yang dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Jadi kalimatnya berbunyi, during the Mesozoic era, giant reptiles dominated over the vast plains of what is now Africa and South America. Jadi selama zaman Mesozoik, reptil-reptil raksasa mendominasi atau apa ya? Dominate di sini artinya ini teman-teman, menguasai gitu ya. Area yang luas dari apa yang sekarang ini adalah Afrika dan Amerika Selatan. Seperti itu. Karena dulu bukan namanya Afrika, masih jadi satu teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Sir, bukan what is. Jadi bentuk tanya. Nah, subjeknya yang mana kalau bentuk tanya, Mister? Nah, jadi nggak ada subjeknya ya. Jadi subjeknya itu jadi satu sama what. Ini bukan inversi. Ya, jadi urutannya tetap conjunction subject predikat. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa dan juga ada jawaban delta dari teman-teman. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada became ya. Subjeknya di situ diapit, sorry, maksudnya dipisahkan dua koma, yaitu the first public library in the United States. Kata benda intinya di library, teman-teman. Oke. Nah, kalimat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat tidak ada masalah. Kalau kita masukkan yang alpha, ada conjunction which yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Nah, yang alpha ini tidak bisa, teman-teman, karena tidak ada predikat. Build itu verb satunya adalah build pakai D. Artinya dia adalah mendirikan atau membangun. Nah, mendirikan atau membangun itu termasuk ke dalam kata kerja yang transitif atau yang membutuhkan objek. Sedangkan setelahnya itu tidak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan waktu. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti itu pasif verb 3. Nah, verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Kalau tidak ada predikat, ya kenapa kita masukkan conjunction? Kan nggak bisa, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa, seperti itu. Kesalahannya karena di build-nya ini ya. Kalau yang Bravo ada fanboys, tapi tidak menghubungkan yang sama. Setelahnya ada verb 3, sebelumnya sama sekali tidak ada verb 3. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi tiba-tiba, tapi tidak ada conjunction sebelumnya, tidak bisa teman-teman. Nah jawabannya adalah yang delta, itu verb 3 ya. Verb 3 itu pemendekan adjective clause ketika predikatnya pasif. Jadi ini kalau kita panjangkan, jadinya adalah which, nggak boleh pakai that di situ teman-teman. Which was built itu kalau dipanjangkan adalah which was built. Jadi perpustakaan umum pertama di Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1731 untuk mengangkat literasi atau kesadaran membaca gitu ya. Itu menjadi sebuah model untuk pendidikan masyarakat. Nah, ketika which was built itu kita pendekkan karena dia predikatnya pasif, konjungsinya merangkap sekaligus menjadi subjek, ya sudah kita hilangkan ini. Jadinya nanti verb 3-nya saja. Nah, jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Nah, ini penerapannya di error analysis. Teman-teman coba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman begini. Yang bravo itu salahnya atau cara membenarkannya gimana teman-teman? Yang awalnya who anchor itu harusnya menjadinya gimana? Iya betul, which anchor atau kalau kita pendekkan jadinya anchoring. Betul, Mister. Jadi yang salah sebenarnya cuma di who-nya, teman-teman. Ya, who itu kan atau diganti that juga boleh. Bisa pakai that, bisa pakai which karena sebelumnya nggak ada koma ya kan. Pakai that nggak masalah. Nah, karena benda yang dijelaskan adalah structures. Structures itu adalah bagian, maksudnya bagian tanaman itu kan selain manusia, teman-teman. Nggak bisa pakai who, pakainya adalah which. Gitu ya. Atau that juga boleh. Atau kalau kita pendekkan jadinya ya anchoring seperti itu. Jadi the roots of plants are the structures which anchor atau that anchor atau anchoring them in the soil and absorb water and nutrients necessary for growth and survival. Jadi kalau diartikan akar-akar dari tanaman merupakan bagian-bagian yang menjangkar. Jadi anchor itu sebenarnya artinya jangkar kapal itu teman-teman. Nah tapi di sini fungsinya dia sebagai kata kerja. Jadi mengikat atau apa ya? Jangkar itu fungsinya untuk apa teman-teman? Intinya supaya tidak berpindah gitu ya, supaya kapalnya itu nggak pindah. Nah ini sama, pohonnya itu supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi yang menancapkan mereka atau menancapkan tanaman-tanaman tersebut di dalam tanah dan menyerap air dan juga nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pertahanan hidup. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan yang Charlie. Sir, yang Charlie itu bukannya kebalik ya? Adjektif dulu baru kata benda. Itu kenapa kata benda dulu baru adjektif. Nah, karena ini juga pemendekan, teman-teman. Kata sifatnya di situ itu bukan cuma satu necessary aja, tapi sampai kata for growth and survival. Ini jadi satu kesatuan. Nah, kalau dia panjang, tidak bisa kita letakkan di sebelum kata benda itu nggak bisa. Letaknya di setelah kata benda. Nah, ini sebenarnya pemendekan dari di sini ya. Di sini sebenarnya ada kata that is. Nah, jadi that, sorry, boleh pakai is ya, maaf. Karena yang dijelaskan jamak jadinya that are. Jadi sebenarnya di situ and nutrients that are necessary for growth and survival. Nah, cara memendekkannya karena konjungsinya that menjabat sekaligus menjadi subjek dan predikatnya hanya to be kita hilangkan, tinggalkan informasi setelahnya. Walaupun dia bukan apositif ya, teman-teman, tapi dia informasi penting karena memang nggak ada komanya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Intinya kalau ada kata sifat, ada embel-embel panjang setelahnya itu nggak bisa diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi harus diletakkan di setelah kata bendanya. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban bravo dari teman-teman. Semuanya menjawab bravo sepertinya. Kita cek bareng ya. Cari predikatnya, tarik dari depan in early childhood, which, nah yang salah adalah yang bravo ya teman-teman. Nah, yang bravo ini ada dua cara membenarkan, Miss. Kita bisa hilangkan which-nya, betul. Jadi nanti tinggal encompassing aja, karena sudah dipendekkan. Atau kalau kita panjangkan, berbentuk conjunction subject predikat, encompassing-nya kita rubah menjadi predikat. Jadi harusnya which encompasses. Jadi cara membenarkannya untuk soal ini ada dua, teman-teman. Which-nya kita hilangkan, jadi nanti tinggal encompassing aja, betul ya, itu pemendekan dari which encompasses. Atau kalau kita tetapkan which-nya ada di situ, maka encompassing-nya kita rubah jadi predikat. Seperti itu. Jadi ada dua pembenaran, teman-teman. Itu ya, bisa misformation. Kalau misformation berarti encompassing-nya kita ganti. Tapi kalau addition, which-nya kita hilangkan. Salah satu aja. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang, in early childhood, encompassing ages 1 to 5, atau in early childhood, which encompasses ages 1 to 5, children develop language skills, social abilities, and motor coordination. Jadi di masa-masa anak awal atau masa-masa ya masa-masa anak awal gitu ya,
yang mencakup atau yang mengcover umur-umur 1 hingga umur 5. Anak-anak itu mengembangkan kemampuan berbahasa, kemampuan berbaur dengan sosialnya gitu ya, dan juga koordinasi motorik untuk gerak dan sebagainya gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo, hilangkan it. Oh ya, maksudnya yang Bravo, it-nya dihilangkan gitu ya. Oke, mari kita cek bersama. Kalau kita lihat di situ jawabannya memang yang Bravo ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, which who that yang artinya yang, itu salah satu harus dihilangkan. Gitu ya, entah subjeknya, entah objeknya. Dan ketika kata kerjanya itu adalah termasuk ke kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya deals itu ya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi it-nya harus kita hilangkan teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah pediatrics is the branch of medicine that deals with the medical care of infants, children, and adolescents. Jadi kalau diartikan pediatrik merupakan cabang dari ilmu medis yang berurusan dengan perawatan medis dari anak-anak atau bayi gitu ya, kemudian anak-anak dan juga remaja seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, dan sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek. Seperti biasa, ya betul, jawabannya yang Charlie. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman nih, Charlie itu salahnya kenapa teman-teman? Atau harusnya yang mana yang kita apakan gitu? Atau yang kita salahnya di situ yang Charlie kenapa? Kalau menurut teman-teman. Tapi benar, jawabannya Charlie teman-teman. Atau saya kasih petunjuk ya. Iya betul, retain seharusnya ya. Karena kata benda yang dijelaskan di sini adalah kata benda tunggal. Otomatis, conjunction yang menjabat sekaligus menjadi subjek itu kan mengikuti benda yang dijelaskan. Kalau bendanya dia tunggal, ya predikatnya harus pakainya verb SES, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Nah, nanti bisa dipendekkan jadinya retaining. Jadi kita bisa bilang that retains, gitu ya. Terus kalau dipendekkan bisa jadi retaining, that-nya hilang tapi. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, kesalahannya adalah retain-nya. Kita harus jadikan retains. Jadi kalimat yang benar, a corporation is a complex organization that retains its business operations. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipendekkan, that retains itu menjadi a corporation is a complex organization retaining, that-nya ini juga nggak bisa ya, teman-teman. Mohon maaf, karena sebelumnya ada komanya di situ. Saya baru sadar. Jadi that-nya ini juga salah, itu harusnya kita ganti menjadi which. Atau ini saya tipe koma, nanti saya cek lagi teman-teman. Ya, coba saya cek lagi, karena nggak boleh ada that kok sebelumnya ada komanya ini nggak bisa, gitu ya. Nanti coba saya cek, tapi yang pasti teman-teman ternyata bisa tahu tadi that itu nggak boleh ada koma, di situ ada komanya, harusnya tadi saya lihat di atas ada yang menjawab which, gitu ya. Maaf teman-teman. Nah, which gitu boleh karena itu ada komanya, tapi retainnya juga tetap harus dirubah, jadinya retains. Itu ya, teman-teman. Coba nanti saya cek di sumber saya membuat cloningan soal ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya dulu. Silakan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab bravo, bravo dan sepertinya menjawab semuanya menjawab bravo maksud saya. Dan betul saja teman-teman, jawabannya memang yang bravo. Sekali lagi, tapi saya pengen tanya ke teman-teman, alasannya kenapa atau itu salahnya kenapa teman-teman? Atau harusnya bagaimana itu? Iya betul, harusnya pakai who ya, karena benda yang dijelaskan adalah benda manusia. Benda manusia itu nggak bisa pakai which teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, sebentar, jadi harusnya ini jadi who ya. The computer was invented by Charles Babbage, who was able to make complex calculations and data processing automated. Jadi kalau diartikan komputer itu ditemukan oleh Charles Babbage yang mampu membuat perhitungan kompleks dan uh, apa membuat uh, pemrosesan data itu otomatis seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat. Materi yang paling sulit bagi beberapa ya, tapi paling sering keluar di soal structure TOEFL. Sekali lagi, tadi memang banyak vocab-vocab dan juga materinya. Saran saya teman-teman tulis jangan hafalan ya. Nanti ketika latihan, sering-sering dibuka catatan teman-teman, itu akan lebih nempel teman-teman. Daripada teman-teman membaca catatan orang atau buku orang. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan. Nggak ada, teman-teman? Oke deh, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja. Gitu ya, teman-teman? Sir, untuk mengetahui apakah adjektif sama adverb susah, Sir. Terutama kalau tempatnya di setelahnya objek. Jawabannya betul. Gitu, teman-teman. Saya setuju, gitu ya. Nah, tapi eh, apa namanya? Kalau kita memang kalau nggak ngelihat soalnya mungkin juga sulit gitu, teman. Tapi memang benar, karena memang gini, subjek, predikat, objek, gitu kan, teman-teman. Nah, setelahnya objek itu kalau diikuti keterangan boleh, ya kan? Nah, objek ini juga kan objek itu dibuatnya dari kata benda salah satunya. Nah, kata benda itu boleh dijelaskan oleh adjective clause. Nah, jadi intinya setelahnya objek itu boleh diikuti keterangan, boleh juga adjective clause. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mau nggak mau teman-teman melihat konteks atau mengartikan kalau menemukan kasus seperti ini. Ya, walaupun jarang teman-teman. Tapi jarang belum tentu tidak keluar gitu ya. Jadi kalau ditanya ya memang dua-duanya bisa. Maksudnya adjective sama adverb itu adverb clause ya, adjective clause sama adverb clause itu bisa di tengah maksudnya di setelahnya objek seperti itu. Kemudian yang soal terakhir kenapa who bukan wizard? Karena dijelaskan benda komputernya. Eh, bukan komputernya teman-teman. Kalau misalkan yang dijelaskan adalah benda komputernya, maka adjective clause ini nggak boleh diletakkan di sini. Kan komputer tempatnya di subjek, udah dipisah sama predikat baru dijelaskan kan nggak bisa teman-teman. Nah kalau misalkan ini menjelaskan komputer, letaknya ini harusnya di sini. Jadi computer which was able to make complex calculation and data processing automated was invented by Charles Babbage. Itu seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi, adjective clause itu hanya bisa menjelaskan kata benda sebelumnya. Yang sebelumnya disebutkan. Ini kan kata benda sebelumnya adalah Charles Babbage. Gitu ya. Berarti adjective clause ini tidak mungkin menjelaskan komputernya. Tapi menjelaskan Charles Babbage-nya. Yang mana Charles Babbage ini mampu membuat perhitungan kompleks dan membuat data processing itu otomatis. Nah, makanya dia menemukan alat yang namanya komputer seperti itu. Jadi yang dijelaskan itu bukan komputernya, teman-teman, tapi Charles Babbage-nya, ya. Kemudian objek itu subjeknya Charles. Objek itu subjeknya Charles. Maksudnya gimana, teman-teman? Jadi maksudnya kalau di sini ya untuk menentukan predikatnya was itu adalah karena which-nya kan menjadi sekaligus sama subjek. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa berpatokan sama which untuk menggunakan apakah harus was, apakah harus were. Nah, maka dilihat kata benda yang dijelaskan. Nah, kata benda yang dijelaskan di situ adalah kata benda manusia yaitu Charles Babbage. Makanya nggak boleh pakai which, teman-teman, pakainya who. Seperti itu.
Pasif ya, sir. Nah, kalau ini susunannya pasif, tapi nggak ada hubungannya teman-teman dengan yang kalau ini pasif ya, to be verb 3 seperti itu. Atau automatednya. Kalau automated di sini kata sifat, teman-teman. Maaf. Eh, Mana tadi? Kok hilang, teman-teman? Jadi automated kalau teman-teman cek di kamus, dia adalah kata sifat. Sama kayak automatic. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Jadi sekali lagi, adjective clause itu tidak boleh menjelaskan kata benda yang sudah terpisah dari bagian kalimat. Misalkan yang dijelaskan komputer dipisah sama predikat, nggak bisa teman-teman adjective clause-nya. Ya, jadi harus diletakkan dengan benda yang dijelaskan. Seperti itu. Jadi which was able ini bukan menjelaskan komputer, tapi menjelaskan Charles Babbage-nya. Oke? Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ketika latihan Japri aja, jangan sungkan-sungkan, saya bantu lewat Japri. Dan terima kasih atas kehadirannya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.